Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep es kuut melon. Ini super seger banget, cocok banget dijadikan untuk menu buka puasa. Cara buatnya juga mudah banget, modalnya juga cukup ekonomis. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel kelapa. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Untuk gula ini sesuai selera aja ya, boleh dikurangi atau ditambah. Kemudian aduk supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air dan 1 saset santan instan. Ini kemasan kecil, kemasan 65 ml. Aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Tuang puding kelapa ke dalam cetakan atau loyang atau mangkok, bisa juga. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Siapkan mangkok, kemudian masukkan 1 sendok makan biji selasi. Tambahkan air panas secukupnya, lalu biarkan hingga biji selasinya mengembang. Siapkan panci, masukkan 200 gram gula pasir, tambahkan 500 ml air. Lalu ini dimasak sampai gulanya larut dan mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api lalu biarkan hingga dingin. Untuk jeli kelapanya ini sudah betul-betul set. Selanjutnya ini mau aku serut pakai serutan kelapa kayak gini. Ini dikerok tipis-tipis aja teman-teman supaya mirip dengan kelapa muda. Kalau misalnya teman-teman mau pakai kelapa muda asli juga boleh. Misalnya teman-teman mau ganti pakai nata de coco juga boleh. Jadi sesuaikan aja dengan selera masing-masing dan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan seperempat bagian buah melon setelah dikupas, dan ini aku timbang beratnya 550 gram. Selanjutnya ini mau aku serut pakai serutan kayak gini. Bisa pakai serutan keju juga ya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan. Kemudian untuk jeruk nipisnya ini aku pakai 2 buah dulu yang aku potong-potong seperti ini. Ini dipotong tipis-tipis. Dan ini hasilnya. Untuk bijinya ini jangan lupa dibuang ya teman-teman. Jadi jangan dicemplung-cemplungin aja. Siapkan wadah yang agak besar, kemudian masukkan jeli kelapa, melon yang sudah diserut, kemudian biji selasi, dan jeruk nipis yang sudah dipotong-potong. Ini aku pakai 2,5. Selanjutnya tambahkan es batu secukupnya. Ini aku pakai es batunya itu plastik 1 kg ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk dulu supaya tercampur. Tambahkan juga 500 ml air galon. Secukupnya sirup melon aku pakai special grade yang ABC. Tinggal dituang aja secukupnya ya.
kelihatan ini seger banget. Untuk sirupnya ini kurang lebih aku pakai 200 ml ya, tapi tetap sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Kalau misalnya dirasa ini kurang manis, teman-teman bisa menambahkan lagi sirup gula. Untuk jeruk nipisnya juga bisa dikira-kira. Kalau misalnya rasa asam manisnya itu masih kurang pas di lidah, itu bisa aja langsung disesuaikan dengan selera masing-masing. Bisa ditambahkan lagi sirup gula, bisa nambahin lagi jeruk nipis. Dan ini udah jadi, udah siap untuk dikemas. Selanjutnya aku mengemasnya pakai gelas dengan ukuran 16 oz seperti ini. Semuanya udah aku kemas ke dalam gelas 16 oz seperti ini dengan topping yang sangat melimpah sekali. Jadi kalau di toppingnya ini, kalau misalnya kita beli itu biasanya toppingnya hanya separuhnya ini aja, airnya yang banyak. Nah kalau ini toppingnya itu benar-benar full banget teman-teman. Jadi puas ya kalau kita bikin sendiri. Langsung aja masukkan esnya ke dalam gelas. Seperti ini, jadi jeruk nipisnya ada yang aku taruh di permukaan supaya tampilannya cakep. Semuanya udah aku kemas ke dalam gelas 16 oz seperti ini dengan topping yang melimpah banget, hasilnya 10 gelas. Kalau misalnya untuk jualan, biasanya kan ada yang jual 5.000 ya teman-teman, itu airnya banyak tapi toppingnya hanya separuh dari topping yang aku kemas ini. Jadi kalau misalnya untuk dijual, ini bisa disesuaikan lagi. Selanjutnya ini bisa diberi tutup seperti ini. Aku pakai tutup oval, ditutup kayak gini. Itu hasilnya cakep banget teman-teman. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.